Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, segala puji syukur milik Allah, Rabb yang Maha Razak, yang terus menerus memberikan kenikmatan, memberikan anugerah kepada kita, yang telah menundukkan semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, sehingga dengan sifat Razak Allah Jalla Jalaluh kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, kita bisa beribadah. Salam serta salawat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwah ta'ala, kita melanjutkan pembahasan usul yang kedua. Usul kedua daripada perkara-perkara yang wajib setiap mukmin memahaminya, setiap mukmin mempelajarinya. Yang pertama, usul yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbuhu. Ma'rifatul abdi rabbuhu, yaitu mengenal, seorang hamba mengenal Rabbnya. Kemudian kita pagi hari ini setelah melewati pembahasan yang panjang tentang ma'rifat kita kepada Allah, kemudian secara spesifik makrifat kepada Allah itu mengenal makrifat kepada uluhiyahnya. Bagian daripada uluhiyah dan penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah, kita sudah membahas tentang perkara doa, kemudian perkara khauf, kemudian perkara roja, kemudian perkara tawakal, kemudian perkara isti'anah, kemudian perkara istighosah, kemudian perkara inabah, kemudian perkara itu az-zuhud dan nazar. Dan itu alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Sekarang kita masuk aslus sani, pokok yang kedua. Pokok kedua ini maknanya adalah ma'rifatul abdi dinuhu, pengenalan makrifat hamba kepada agamanya. Apa agamanya? Itu pembahasan kita.
Berarti usul kedua ini membahas tentang ma'rifat agama. Sekarang kita akan bahas usul yang kedua. Dasar yang kedua, yaitu ini pembahasan kita pagi hari ini, ma'rifat hamba tentang agamanya. Ini pokok dasar yang kedua dari ilmu yang wajib setiap mukmin pelajari. Kemudian ikhwah ta'ala, aslusani ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu dasar kedua, usul kedua, yaitu mengenal agama Islam bil adillati, berserta dengan dalilnya. Insyaallah ini sudah dibahas ini, ya teman-teman yang punya catatan, ya. Baik, kita lihat dulu. Nah, catatan pototnya di sini. Maksud usul sani itu ya adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yakni ay ya'rifa dinal Islam bil adillati minal kitab was sunnah. Baik. Kita masuk sekarang dinul Islam. Masuk kepada Islam. Apa makna Islam itu sendiri? Ya, apa makna Islam? Pak Joko. Ya, apa Islam? Keselamatan. Ya, apa lagi? Ya, sallama yusallimu, aslama yuslimu. Ya, banyak. Ya, Islam tuh kalau dilihat dari akarnya banyak. Sallama yusallimu taslim, ya, aslama yuslimu Islam, ya. Maknanya secara lugotannya itu artinya selamat, sejahtera, itu Islam secara bahasa. Pasrah, ya, itu Islam. Tunduk, itu juga makna Islam, ya. Itu banyak, itu makna Islam secara bahasa. Bisa maknanya adalah keselamatan, ya, kemudian kesejahteraan, kemudian kepasrahan, kemudian ketundukan, banyak. Itu secara bahasa dari kalimat Islam, ya. Taib. Nah, itu ikhwah ta'ala. Kemudian ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau memberikan definisi Islam, jadi juga sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Taimiyah, ya. Makna Islam itu adalah al-istislamu lillah, al-istislamu lillah. Apa artinya Islam tadi? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertauhid. Maka nanti ikhwah ta'ala, Islam itu ya ada muqarranahnya, ada kata-kata yang berkaitan dengannya. Ketika orang berkata Islam, kemudian iman,
Ketika orang mengatakan oh imannya tuh yang bermasalah, bukan Islamnya, nah, itu nanti para ulama akan memberikan ya apa kaitannya antara iman, apa kaitannya antara Islam, ya gitu. Itu dijelaskan oleh para ulama tentang perkara tadi. Maka Syekh Utsaimin taala berkata al-istislamu, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang pasrah, banyak orang yang tunduk, tapi kepasrahannya, ketundukannya itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir juga pasrah, ya, semua manusia pasrah, tapi apakah kepasrahannya itu akan terpancar dalam hatinya, dalam jiwanya? Tidak. Bahkan hatinya mengingkari, bahkan hatinya mengkufuri, ya. Maka semua kauniyah ini, penciptaan alam semesta ini, itu tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 131, 132, ya, gitu. Bala man aslama apa? Ada ini juz 1 nih. Apa? Usah apa lanjutannya? Bala man aslama, ya, maka bala aslama, ya, semua ya pasrah, tunduk kepada apa? Alam semesta ini. Berarti semua isi alam semesta ini tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka juga disebut dengan muslim secara makna bahasanya, ya. Kemudian tidak cukup dengan hanya taslim, hanya pasrah atau tunduk tadi, tapi harus dibarengi dengan tauhid kepada Allah. Apa makna tauhid kepada Allah itu? Meyakini dengan hatinya bahwa satu-satunya pengatur, pencipta, gitu, yang menundukkan, yang membolak-balikkan, yang memberikan rezeki, itu adalah Allah. Itu makna tauhid itu, ya. Maka dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kauniyahnya, dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya, mengesahkan Allah dalam hal uluhiyahnya. Nah, itu makna tauhid di situ. Maka ketika seorang dia tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibarengi dengan tauhid yang benar, ya. Itu definisi Islam yang pertama, ya. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya, dari sisi asma dan sifatnya, dari sisi uluhiyahnya. Nah, itu baru benar taslimnya. Nah, gitu. Tetapi kalau dia hanya pasrah secara fisik saja, tapi hatinya tidak tunduk, maka dia belum disebut dengan istislam, ya. Itu makna pertama. Berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pintu tauhid, ya. Artinya apa? Totalitas itu. Pasrah dan tunduknya totalitas, bukan parsial. Ada orang yang pasrah lisannya tapi badannya maksiat. Itu. Ada orang yang pasrah lisannya
badannya pasrah tapi hatinya maksiat. Nah, makanya ikhwah ta'ala, 3 perkara pada diri kita itu, lisan, kemudian badan kita, hati kita, itu semua taslim. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 100, ayat 200 berapa tuh? 8. Ya ayyuhalladzi, apa bunyinya? Pak Joko, apa bunyinya? Kan sudah diulang-ulang tuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini dengan totalitas, bukan sebagian, ya, bukan dipilih-pilih, tebang pilih, ya. Kalau yang ini bagus diambil, kalau enggak dibuang. Maka sifat taslim itu ikhwah ta'ala melibatkan 3 hal tadi, lisan, hatinya, badannya, ya. Maka oleh para ulama nanti dibagi Islam tuh, ya, ada makna Islam secara umum, ada makna Islam secara khusus, ya. Kemudian konteksnya ada Islam nanti dengan iman, ada iman dengan Islam. Nah, itu dibedakan kapan itu makna secara umum, kapan itu makna secara khusus. Nah, itu ikhwah rahimah ta'ala, ya. Maka di dalam penyerahan diri kita kepada Allah itu harus secara totalitas. Contoh, kita ambil kasus orang-orang Arab yang disebut dengan Arab apa? Arab Badui gitu kan, ya. Dalam surah keberapa itu? 49 itu, ayat 14, ya. Apa yang salah pada orang ini, orang-orang Arab ini, sekelompok ini, ya, segerombolan atau sekelompok orang-orang pegunungan mendatangi Rasul, datang ke rumahnya Rasul. Sampai di rumahnya Rasul, dia berkata, ya, kami, ya, telah beriman, kami telah beriman. Apakah Nabi menerima, ya, keimanan mereka tadi, beberapa orang gunung tersebut, ya, secara zahir, secara fisik mungkin Nabi terima, ya, tetapi secara keimanan, secara, ya, wahyu, maka tidak diterima keimanan mereka. Nah, ini contoh makna Islam, ya, dan makna iman di situ. Kapan diletakkan iman dan kapan diletakkan Islam. Silahkan dibaca surahnya. Udah ketemu? Surah 49 tadi, 14. Ya. Baik. Nah, di beberapa kitab syarah, ya, syarah aqidah, ya, aqidah Thahawiyah, atau dalam kitab Fathul Majid, ya, atau buku yang tebal, nggak ada di sini, ya, miliknya Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, nggak ada, ya. Itu ada nanti yang membuka itu, ya, syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tebal itu sekitar 700 halaman, ya. Nanti itu ada di halaman 122, di 122, 120, 121, 122. Di situ dibedakan antara Islam dengan mukmin, ya. Ketika orang mengatakan Islam, maknanya itu seluruh syariat maknanya,
Ya, artinya apa? Kalau Islam, orang berkata Islam berarti kaitannya lisannya, kaitannya amalan badannya, kaitannya amalan hatinya. Berarti makna Islam secara menyeluruh. Nah, ketika orang mengatakan iman dan Islam, berarti itu urusannya hanya ya ucapan dan amalan, tapi hatinya tidak. Nah, gitu. Kita sering mendengarkan kan? Ya, gitu. Ada Islam, ada iman, ada Islam. Nah, gitu. Nah, ayat yang kita bacakan tadi itu ikhwah ta'ala menunjukkan bahwa ya keimanan itu ya keimanan yang dibarengi dengan Islam itu maknanya adalah perkara-perkara yang sifatnya apa ikhwah ta'ala ya sifatnya fisik. Maka orang Badui tadi dengan rombongan mereka datang kepada Nabi minta apa? Rekomendasi, minta pengakuan kepada Nabi tentang kondisi keimanan mereka. Ya, makanya Allah katakan katakan olehmu wahai Muhammad, ya lam tu'minu, mereka itu belum beriman. Kenapa pengakuan orang-orang Badui ini ditolak ikhwah ta'ala? Karena ya memang benar dia sudah masuk Islam, bersahadat kan, mereka ini para mu'alaf datang kepada Nabi ya gitu. Kemudian ikhwah ta'ala, kenapa ditolak keimanannya? Kalau Islamnya sudah benar, dia sudah bersahadat. Karena apa ikhwah ta'ala? Karena amalan fisiknya itu belum menunjukkan ketundukannya kepada syariat Islam. Saya ulangi lagi, mereka yang datang kepada Rasul ya ditolak pengklimannya, keimanan mereka ditolak disebabkan mereka secara fisik belum mengamalkan aturan-aturan Islam. Bahkan Imam Qurtubi dan Imam Tabrani mengatakan, memberikan syarah, mereka yang mengklaim keimanan tersebut itu masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Apa aktivitas biasa? Ya diantara mereka yang suka zina masih ada yang zina, yang suka judi masih judi. Ya, nah itu ikhwah ta'ala. Ya, maka yang hilang diantara mereka itu adalah pengamalan fisiknya. Makanya Islam yang mereka terima itu harus dibuktikan dengan amalan fisiknya. Ketika dia bersahadat, maka sahadat itu dilanjutkan dengan amalan-amalan kebaikan, yang mana konsekuensi sahadat itu akan menghilangkan keburukan-keburukan jahiliyah mereka. Tapi orang-orang Arab Badui ini masih senang melakukan kejahilian mereka. Ya, makanya keimanan mereka tidak diterima. Yang diterima apa? Keislamannya saja, ya, ketundukannya saja, kepatuhannya kepada Islam. Ya, nah maka kata Syekh Yazid ya rahim ta'ala dalam kitab beliau, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang Badui tadi yang pingin diakui keislamannya itu hanya ya Islam secara makna bahasa ya. Itu karena apa? Bentuk amalan fisiknya masih mereka belum bisa amalkan. Nah itu ikhwah rahimani ta'ala. Makanya Islam itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi harus dibarengi dengan amalan ya gitu. Makanya Nabi katakan dari hadis Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi? Laisa zina, tidaklah seorang yang berzina itu ya wahwa zani, ketika dia berzina, wahwa mu'min, dia dalam kondisi beriman. Begitu juga orang yang mencuri ya,
Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dia memiliki keimanan. Artinya apa? Ikhwan ta'ala, ketika kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, maka secara otomatis imannya itu hilang, ya, imannya hilang. Nah, itulah yang terjadi kepada Arab Badui tadi. Mereka sudah taslim, mereka sudah Islam secara lisan, tapi amalan-amalannya masih amalan jahiliyah. Nah, itu. Nah, hadis yang tadi ikhwah ta'ala itu menjadi dasar hukum kesepakatan para ulama, di antaranya Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini tidak ada khilaf sampai sekarang. Tidak ada khilaf. Ya, maka hadis yang kita bacakan dari Anas bin Malik tadi, bahwa ya tidaklah seorang ketika melakukan zina, atau tidak seorang ketika melakukan mencuri, ya, kemudian dia tidak hilang imannya. Ini menjadi dasar hukum di dalam menetapkan yaitu keimanan seseorang. Maka para ulama mengatakan makna iman yang keempat itu adalah makna yang keempat adalah al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, itu saya nggak tulis ini Bapak karena ini sudah pembahasan lama ini. Baik, kayaknya Pak Joko nulis ya, saya ulangi lagi. Nah, kan para ulama sepakat iman itu ada 4 iman, ya. Pertama apa? Ya, perkataan. Ini kan makna iman. Berkata dengan apa? Lisan. Yang kedua apa? Tasdik, pembenaran dengan hati. Itu makna iman. Terus wal amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota tubuh atau badan. Yang keempat, nah itu iman bertambah dengan ketaatan, ya, ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu kan makna iman, sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, gak ada bedanya, ya. Berarti yang pertama iman itu adalah perkataan dengan lisan, qaulun bil lisan. Yang kedua tasdiqu bil qalb, pembenaran dengan hati. Yang ketiga amalun bil jawarih atau arkan. Yang keempat iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadis yang kita baca tadi, ya gitu. Makanya tidaklah seseorang itu ketika melakukan zina atau mencuri dia dalam keadaan mukmin, ya gitu. Berarti keimanannya hilang, tapi Islamnya tetap sama dengan sekarang masyarakat. Kebanyakan orang dia muslim tapi belum tentu dia beriman. Mana contohnya? Nggak sholat. Nah gitu ikhwar, pengamalannya nggak ada, tapi kalau statementnya, pengakuannya muslim, dia benar muslim, tapi untuk masuk kepada makom derajat namanya iman itu harus dibuktikan. Nah, sampai di sini paham Bapak? Ya, berarti yang lebih tinggi martabatnya apa? Iman. Ya, sebagaimana hadis Jibril, ya, hadis Jibril itu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Berarti ya makom yang paling rendah itu namanya Islam, baru iman. Nah, ini kejadian kepada Arab Badui tadi, datang ke rumah Nabi berkata, amanna, kami telah beriman ya Rasul, ya. Kemudian turun ayat, kul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, mereka itu belum beriman, walakin kulu aslamna, akan tapi kalian katakan kepada mereka aslamna. Nah itu ikhwah rahimahullah ta'ala, itu
ketika ya iman disebut kemudian Islam. Ya, baik. Nah itu ikhwah rahimani ta'ala ya. Itu definisi pertama tentang Islam ya, ketundukan, kepatuhan ya. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kita lanjut. Udah. Pertanyaan pertama, ini pembahasan pertama nggak ada. Berarti makna Islam yang pertama adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya ya. Itu Islam tadi apa tadi ya, dengan apa? Mentauhidkan ya, gitu. Itu ya ikhwah ta'ala. Ini makna yang pertama. Kemudian ikhwah ta'ala yang kedua maknanya wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Ya, makna kedua adalah wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan bi ta'ah dengan penuh ketaatan ya. Berarti pelaksanaan syariat-syariat Islam, pengamalan syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam tadi itu harus dengan ketaatan, bukan karena keterpaksaan. Nah, maka di situ inqiyad itu artinya pelaksanaan, pengerjaan, pengamalan ya. Ya, mengamalkan perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintahnya ya, bita'ah, dengan penuh ketaatan. Karena apa ikhwah ta'ala? Ketika seseorang melaksanakan ibadah dengan penuh keterpaksaan ya, maka itu akan menjadi sia-sia. Dan ini pembahasan tentang apa? Ikhlas ya. Maka di dalam mengerjakan syariat atau perintah Allah, perintah Rasul, itu harus dibarengi dengan apa? Ketaatan. Makna ketaatan itu adalah keikhlasan. Kita ini sudah bahas tentang makna ikhlas. Mana rezeki? Nah, surah Al-Bayyinah. Nah, kamu sudah hafal kan? Surah Al-Bayyinah. Ayat keberapa ikhlas? Saya bacain ya. Nah, ayat berapa ya? Coba baca Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Lam yakunil lazim. Keras-keras. Kamu kan suaranya keras. A'udzubillah dulu. Ya. Masya Allah, sebentar ada hadiah dari saya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, kuatkan hafalannya. Ya, apa kata Allah?
wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ya, tidaklah mereka diperintah, ya, gitu. Makanya seluruh perintah Allah, perintah Allah, perintah Rasul itu pelaksanaan. Inqiyad itu artinya pelaksanaan, ikhwah. Saya ulangi, tulis di sini. Ya. Ya. Ditulis di bawah. Ini artinya ya, al-inqiyad itu pelaksanaan, pengerjaan, amalan. Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan hanya kepada Allah. Berarti di dalam pelaksanaan perintah-perintah, baik perintah Allah maupun perintah Rasul, itu harus dengan ketaatan, harus dengan kepatuhan. Maka definisi Islam yang kedua, wal inqiyadu lahu bi ta'ati, dan melaksanakan dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Ya, gitu. Melaksanakan perintah-perintah, ya, syariat, maksudnya perintah-perintah syariat Islam dengan penuh ketaatan. Itu makna Islam yang kedua, ya. Nah, melaksanakan, ya. Baik, itu yang kedua. Makanya ikhwah ta'ala wal inqiyadu lahu bi ta'ah, ya. Maka pelaksanaan perintah tersebut dibarengi dengan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, itu ikhwah rahim ta'ala definisi pada tentang Islam. Yang ketiga, ya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik. Serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Yang ketiga, makna Islam secara umum itu adalah, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini poinnya di situ, ya. Dan memang perkara ini ikhwah ta'ala, dakwah tauhid ini memang, ya, tantangannya adalah berat sekali, ya, berat sekali, ya, itu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun, ya, berupaya, berusaha untuk apa? Mentradisikan, ini bahasa saya ini, ya, mentradisikan namanya syariat atau tauhid itu di kalangan jahiliyah. Itu bukan urusan gampang, ya, gitu, ya, bukan urusan mudah. Ya, ketika bicara hal-hal yang biasa aman saja, tapi ketika Nabi membuka diri, ya, berdakwah ke pasar, ya, gitu, berdakwah ke pasar tentang tauhid, maka di situ baru permusuhan yang luar biasa. Sampai-sampai titik puncak klimaknya itu adalah
di Darun Nadwah. Masih ingat ya sirah ya, Darun Nadwah ya, kalau bahasa kita tuh balai RW-nya. Disitulah kumpul para pembesar Quraisy bersepakat apa, ntar malam kita eksekusi Muhammad, maksudnya dibunuh Rasul. Ada Abu Jahal, Abu Sufyan ya gitu, Abu Lahab, semua kumpul itu. Untuk apa? Mereka sepakatin tuh ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nabi secara internal dapat ujian yang berat. Ya, berat sekali ujiannya. Lebih-lebih di eksternal, ada blokade dakwah. Nabi nggak boleh berdakwah. Itu dimusuhi dan seterusnya. Nah, itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan dakwah tauhid tersebut, ya, melarang mereka. Makanya di antara pesan ikhwah ta'ala turunnya periode Makkiyah itu, mudah-mudahan antum masih ingat ini periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu ya sebagai piagamnya turun namanya surah apa? Al-Mudassir. Nah, surah Al-Mudassir itu adalah ya sebagai penobatan Nabi, pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Kalau sebagai Nabi turun surah apa? Al-Alaq kan, ayat 1 sampai ayat berapa? 5 ya. Al-Mudassir ayat 1 sampai 6. Nah itu, nah itu ikhwah ta'ala, ketika Nabi sudah apa kata Allah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Kum itu kata para ulama di situ berdiri dengan semangat, dengan kokoh. Nabi ketika mendapatkan wahyu ini ikhwah ta'ala tidak ada lagi rasa khauf, tidak ada lagi rasa khawatir ya, yang ada itu maju saja. Risikonya nanti ya, risikonya dia harus diperangin dari luarnya, dari dalamnya. Nah itu ikhwah, sahabat-sahabat mulai banyak yang dia apa, dizolimin, dianiaya. Ada keluarga siapa? Yasir. Nah, kemudian Bilal bin Rabah. Melihat situasi seperti ini, Nabi harus mengamankan diri dulu. Berhijrah ke mana? Ke mana hijrahnya? Ke Habasah, Ethiopia. Iya, Ethiopia. Itu hijrah pertama. Ikhwah ta'ala. Maka ikhwah ta'ala, puncak dari dakwah tauhid itu apa ikhwah ta'ala? Kesepakatan ya orang-orang pembesar Quraisy untuk memusnahkan, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi kesepakatan itu di namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ya, malam. Nah ketika itu sepakatan sorenya sudah oke ya, disepakatin, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Muhammad, malam ini kamu harus ke rumah Abu Bakar, berhijrahlah. Kapan itu terjadi ikhwah? 1 pekan ya, ada yang mengatakan 1 pekan, ada yang mengatakan 2 pekan setelah Nabi Mi'raj ya. Maka hikmahnya ikhwah ta'ala ya, Nabi kenapa dimi'rajkan? Hikmahnya Allah hibur Rasul dengan diperlihatkanlah itu. Kenapa dihibur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena pada fase tadi, masa itu ada namanya yaumul huzn, tahunnya bersedih ya. Dakwah sudah tidak diterima lagi ya, pengusiran di mana-mana, pemusuhan di mana-mana, itu eksternalnya. Di dalamnya siapa? Khadijah radhiyallahu anha wafat. Enggak lama kemudian siapa? Pamannya. Nah itu konsekuensi dakwah tentang tauhid, menyeru kepada kesyirikan, tinggalkan kesyirikan. Itu konsekuensinya tuh ya. Makanya Allah mi'rajkan Rasul, diperlihatkan itulah ya,
Isra. Isra itu antara apa? Isra itu dari mana? Ya, Mekah ke Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi mengimani ya seluruh para nabi di situ. Ya, jadi imam. Setelah selesai mengimani Nabi sholat berjamaah, baru langsung mi'raj naik. Nah, gitu ikhwah ta'ala. Nah, kata para ulama, hikmah mi'rajnya Nabi itu sebagai kalimat tasliyah, menghibur Nabi karena mengalami duka yang berat, kesedihan yang berat. Nah, gitu ikhwah ta'ala. Setelah mi'raj Nabi, ya, kemudian Nabi mendapatkan perintah apa? Sholat 50 waktu atau 5 waktu? Gitu kan, 5 kali 5 waktu. Itu rakaatnya berapa ikhwah ta'ala? 4. Nah itu 4. Kecuali Nabi ketika safar baru 2. Nanti 40 hari baru sampai di Madinah, baru lagi turun perubahan waktu, perubahan rakaat. Nah gitu ya. Tapi ikhwah ta'ala, itu kalau kita melihat sirahnya. Maka yang ketiga, Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan ini memang konsekuensinya, ya, risiko besarnya mendakwahkan tauhid itu adalah siap-siap diperangin, siap-siap dimusuhi, ya. Itu ikhwah ta'ala. Taib. Nah, gitu. Nah, kalau bicara selain tauhid ya aman saja, aman, ya. Nah, itu ikhwah rahim ta'ala. Itu definisi Islam yang ketiga, ya. Apakah Nabi saja yang mengalami perkara ini? Ikhwah, semua Rasul sama, ya. Para Nabi, para Rasul yang membawa, ya, misi kerasulan, yaitu misi tauhid, sama-sama mendapatkan, ya, pertentangan yang luar biasa dari umatnya, ya, gitu. Bahkan ada yang diancam, bahkan ada yang dibunuh, ya, gitu ikhwah ta'ala. Ini konsekuensi daripada tauhid tersebut. Berarti ya Islam yang ketiga artinya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, ya, itu, ya, kita berlepas diri dari semua jenis kesyirikan, lebih-lebih menjadi pelaku kesyirikan. Baik. Nah, ini ikhwah ta'ala, itu makna Islam, ya, mencakup 3 hal tadi. Pertama, al-istislam, penyerahan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua adalah wal inqiyadu bi ta'ah, melaksanakan perintah-perintahnya penuh dengan ketaatan. Yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, itu makna Islam. Nah, gitu. Baik, kita lanjut. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, ya, ini terus bahwa mutadamminun li umuri salasah, berarti Islam itu mencakup 3 hal tadi, ya. Berarti definisi Islam itu mencakup 3 hal tadi, ya. Yang pertama penyerahan, yang kedua pelaksanaan secara ketaatan, yang ketiga yaitu berlepas diri dari perbuatan syirik atau pelaku kesyirikan. Baik. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala, ya. Kita lanjut ke atas.
Baik. Baik. Kita sudah definisinya Islam tadi. Ya, sekarang catatan yang ketiga. Ya, jadi footnote yang kedua sudah kita selesaikan. Kemudian al-istislam lillah bitauhid. Nah, apa maknanya? Kita lihat catatannya. Ya. Maknanya maksudnya tauhid itu adalah ayyastaslamal 'abda li rabbi istislaman syar'iyyan wa dzalika bi tauhidillah azza wa jalla wa ifradi bil ibadah wa hadzal islam walladhi yahmaduhu 'alaihi al-'abdu wa yuthabu 'alaihi. Itu ikhwah ta'ala. Ya, makna bertauhid itu adalah seorang hamba menyerahkan diri kepada Rabb-nya secara syar'i. Makna tauhid itu adalah seorang hamba menyerahkan diri kepada Rabb-nya secara syar'i. Ya, bukan secara kauniyah, tapi secara syar'i, artinya secara syariat. Ya, maksudnya syariat apa? Bitauhidillah azza wa jalla. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dalam hal ibadah. Nah, itu. Makanya seorang hamba, ya, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ibadah. Wa hadzal Islam, nah, Islam seperti ini walladzi yahmadu alaihi al-'abdu. Ya, Islam seperti ini itu adalah Islam yang mendapatkan pujian bagi hambanya atau pelakunya, wa yuthabu, dan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwah rahimin ta'ala. Ya, itu makna tauhid tadi, yaitu seorang hamba, ya, menyerahkan diri kepada Rabb-nya secara syar'i. Maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perkara ibadah semata-mata kepada Allah. Nah, kalau Islam seperti ini dilaksanakan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu makna tauhid di situ. Baik. Nah, ini dalilnya surah yang ketiga Ali Imran ayat 83. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ya. Nah, itu ikhwah. Maka, ya, orang yang mendapatkan, ya, Islam yang tadi dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, itulah yang mendapatkan pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amal istislamul al-qadari, ya, fala sawaba fihi li'annahu la hilata lil insan fihi. Ya, adapun Islam pasrah atau Islam atau pasrah kepada takdir, ya, dia pasrah kepada takdir, fala sawaba, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya, nah, kalau orang hanya dia pasrah kepada takdir, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ikhwah rahimah taala. Baik. Nah, ini definisi Islam. Baik, silakan ada pertanyaan Bapak dan kawan-kawan. Kita baru masuk definisi Islam, ya, secara umumnya. Ya, silakan ada pertanyaan dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, baik. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Nah, ketika pertanyaannya sholat apa gitu ya. Nah, taib ikhwah ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan Isra. Kita hanya mendapat riwayatnya. Kemudian para ulama tidak menjelaskan detail di situ. Nabi jadi imam, ya mengimami para nabi di Masjidil Aqsa itu, malam harinya itu pakai sholat apa? Itu nggak ada riwayat. Nah, tidak ada riwayat. Kita hanya mengimani, itulah proses namanya Isra, ya gitu kan, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, mengimani para nabi di situ. Nah, pertanyaannya sholat apa? Nggak dijelaskan dalam riwayat. Nah, gitu. Ya, begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Ibrahim, ya di langit ketujuh, gitu kan. Kemudian Nabi menyenderkan badannya di mana? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjid di Sidratul Muntaha, gitu. Yang mana setiap waktunya, bukan setiap waktu, bukan waktu zuhur asar, setiap waktu itu ada 70.000 apa? Malaikat masuk melakukan ibadah di situ. Tidak dijelaskan ibadahnya kayak apa, sholatnya kayak apa, gitu. 70.000 masuk, setelah selesai ibadah keluar, masuk lagi malaikat yang baru, itu sampai hari kiamat. Nah, tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang sholat apa yang dilakukan di Masjidil Aqsa, kemudian di Sidratul apa di mana, di Baitul Ma'mur itu sholat apa, tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Karena ini perjalanan keimanan, ya. Makanya sebelum Nabi naik Mi'raj itu semua hal-hal yang sifatnya logis dibuang, dibelahkan. Operasi besar itu, ya. Di operasi Nabi, ya, dari sini leher ke bawah, kemudian dibuka, kemudian diambil itu, ya, hati yang ada ragu, yang ada syak, yang tidak percaya itu dibuang semua. Diisi dengan apa? Dalam riwayat itu diisi dengan itu hikmah dan keimanan di situ, ya, itu dengan rahmat Allah, itu aja isinya. Untuk apa? Karena ini berhadapan dengan perkara di luar akal. Nah, gitu. Itu proses namanya Mi'raj tadi. Kalau dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Adapun Mi'raj itu namanya Su'ud, naik. Itu dari Masjidil Aqsa, ya. Kemudian pas prosesnya, ya, kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Yahya, kemudian Harun, Musa, kemudian Ibrahim. Nah, itu adalah proses namanya Mi'raj. Bahkan ikhwah ta'ala, setelah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang melihat neraka, melihat surga, penduduknya bagaimana, diperlihatkan itu ikhwah ta'ala. Ini perkara apa? Iman, ya. Dan itu akan membuat ada yang beriman, ada yang kufur. Allahu a'lam bishawab. Itu perkara Mi'raj. Nanti kita bahas, yaitu usul ketiga. Masih panjang perjalanannya. Usul ketiga, ya, itu dasar yang ketiga, mengenal Nabi. Nah, ini baru mengenal agama. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Baik, bagaimana muqaranahnya, korelasinya hadis yang itu dengan hadis yang lainnya, ya? Ya, hadis, misalnya hadis siapa itu dari hadis Abu Sa'idul Khudri radhiyallahu an, kemudian hadis Abu Hurairah, ya, itu. Ya, apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah, gitu kan? Hadis dari Thauban. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, ya, barang siapa yang mengqala la ilaha illallah, gitu kan? Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, akhirnya di ujungnya dia akan masuk surga. Taib ikhwah ta'ala. Nah, bagaimana cara mengkorelasikan ini hingga ya menghubungkan satu dengan yang lainnya, ya? Yang pertama, ya, hadis dari Thauban itu hanyalah sebuah pengajaran, ya, mengajarkan. Maka ikhwah ta'ala, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat berapa itu? 132 133, ya, wa wassa biha Ibrahim bani Yaqub. Nah, di ujungnya, ya, apa kata Allah? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Atau dalam surah Al-Imran ayat 102, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun, ya, gitu. Janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua manusia ini wafatnya dengan cara muslim, jangan selain muslim. Karena apa? Nah, ini baru hubungannya. Apa hubungannya? Orang yang sudah muslim dan dia benar mulhid itu bertauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijamin masuk surga. Nah, tuh, ya, maka dijamin masuk surga. Nanti itu ada dalam pembahasan syahadat dari dalam, ya, Imam Muslim, sarah hadis man qala ilaha illallah dakhalal jannah. Itu ada satu pembahasan hadis man qala ilaha illallah dakhalal jannah, itu dalam kitab sarah sahih Muslim, ya, sarah sahih Muslim. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala. Saya ulangi kembali bahwa ya Allah Jalla Jalaluhu, ya, mengharapkan kita ini meninggal dalam keadaan muslim. Nah, bentuk muslimnya itu adalah sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah akhir hidupnya dakhalal jannah. Itu kalimat tauhid. Nah, kemudian dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Baik. Bagaimana cara mengkorelasikan hadis satu dengan yang lain? Ya, pertama ikhwah ta'ala, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Satu. Nah, kemudian orang yang bertauhid ini kan macam-macam. Nah, ada kelasnya. Nah, ada kelasnya, gitu. Ada yang mulhidnya benar-benar dari kecil itu nggak pernah tercampur dengan kesyirikan. Ya, kemarin kita sudah bahas dalam surah apa itu? Al-An'am ayat 82 itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Nah, yang pertama orang yang bertauhid tapi tidak pernah tercampur dengan kesyirikan. Artinya kehidupannya tidak pernah melakukan kesyirikan. Bagaimana kondisinya? Kata Imam Fudail bin Iyad ketika mensarah hadis itu, ya, mu'afa mu'ajjalah. Orang ini akan masuk surga cepat seperti kilat. Ah, gitu. Ini kategori pertama. Orang yang muwahhid itu masuk surga seperti kilat cepatnya. Gak sempat dia nengok-nengok neraka, nggak lewat jembatan. Ini yang disebut oleh, ya, hadis asyirah.
ya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa saja itu? Abu Bakar. Termasuk siapa di situ? Utsman bin Affan. Termasuk Zubair di situ. Ya, betul. Abdurrahman bin Auf. 10 al-ashr. Nah, itu makna yang pertama. Orang yang muwahhid tapi nggak pernah tercampur dengan kesyirikan. Yang kedua, orang yang bertauhid tapi tercampur dengan kesyirikan. Nah, ini tergantung kepada masyiatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. In udziba, ya, kalau Allah kehendaki maka disiksa, kalau Allah kehendaki diampunin. Nah, gitu. Yang ketiga, orang Islam yang memang dari awalnya melakukan kesyirikan. Nah, itu beda lagi kelasnya. Itu tidak masuk dalam ini pembahasannya. Nah, itu ikhwah rahimah ta'ala, itu kelas-kelasnya. Berarti ikhwah rahimah ta'ala kembali kepada beberapa hadis tadi atau riwayat tadi, ya. Pertama, untuk menjamaknya, ya, mengumpulkan semua riwayat hadis tadi. Pertama, bahwa al-sunnah wal jamaah, ya, setiap muslim yang bertauhid mengatakan la ilaha illallah itu jamin masuk surga. Adapun cara masuk surganya tergantung dari masing-masing, ya, karena yang tergantung kepada apa tadi pelanggarannya, ya, gitu. Kayak kita ini, kita sudah tauhid tapi masih laku maksiat, masih lakukan ini. Nah, itu tergantung itu. Nah, itu ikhwah rahimah ta'ala, ya, gitu, ya. Nah, gitu. Itu cara menjamak hadis tadi. Adapun, ya, hadis, ya, dari Thauban, kemudian hadis, ya, dari Abu Sa'id al-Khudri, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ya, di akhirnya dakhalal jannah, ini adalah tanda seseorang itu dikatakan husnu, baik atau buruknya seseorang. Karena apa? Konsekuensi ikhwah kalimat tauhid itu tidak mudah. Kita dari kecil sudah bersyahadat tapi belum tentu. Bahkan banyak orang yang amalannya baik tetapi ketika ujung hidupnya sakaratul maut, dia satu pun kalimat thayyibah, jangan kalimat baik, kalimat thayyibah nggak mampu ucapkan ikhwah ta'ala. Karena apa? Kita tidak tahu perjalanan manusia itu di akhirnya. Itu jadi masalahnya. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawi itu, ya, ada seseorang yang tinggal sejengkal itu untuk masuk apa? Surga. Namun apa? Takdir berbeda. Atau sebaliknya, tinggal sejengkal masuk neraka tapi takdir berbeda. Ternyata ujung amalannya baik, ternyata di ujung amalannya itu bisa mengcover, menghapus keburukannya sehingga dia masuk surga. Sebaliknya, ada orang yang amalannya banyak sekali bertumpuk tapi di akhir hidupnya dia apa? Suudzon sama Allah. Makanya ikhwah ta'ala, di dalam menghadapi sakit itu jangan suudzon, husnuzonlah kepada Allah. Itu berat, itu ikhwah, berat, apalagi dalam keadaan sakaratul maut, ya. Kebanyakan kita itu suudzon kepada Allah. Yang benar itu adalah husnuzon. Kenapa? Kata Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah, ya, salah satu yang akan menyelamatkan kita dari buruknya, saya ulangi, salah satu yang akan menyelamatkan kita dari buruknya sakaratul maut, beratnya sakaratul maut, itu adalah husnuzon kepada Allah. Nah, di situ kuncinya ikhwah ta'ala. Nah, itu tadi tentang perkara kalimat tauhid. Nah, Allahu a'lam bissawab. Itu nanti ada penjelasan di Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian Imam Fudail di situ menjelaskan kelas-kelasnya tauhid itu. Ada yang murni, ya, ada yang tercampur tauhidnya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, di situ penjelasan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Allahu a'lam bissawab. Baik, itu yang bisa
ana sampaikan pagi ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Sudah enggak ada lagi pertanyaan kan? Ya, enggak ada. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.